Ministry. Happy Sunday Bapak Ibu sekalian. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus, penolong dan sahabat. Selalu percaya Tuhan Yesus setia. Halo semuanya yang terkasih, Tuhan Yesus setia, mengampuni dosa, menolong, menyembuhkan. Penolong yang selalu setia. Yes, amin. Memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan, tak pernah Dia mengecewakan. Yesus tidak pernah gagal. Yesus tak pernah gagal. Amin. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus, penolong dan sahabat. Selalu percaya Tuhan Yesus setia. Kami ada sampai hari ini. Ini adalah bukti kesetiaan-Mu yang tidak pernah meninggalkan kami. Amin. Segala perkara dalam Yesus. Amin. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus, penolong, Kau sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Amin. Selalu percaya Tuhan Yesus setia. Segala perkara Tuhan bekerja. Siapa yang percaya dalam segala perkara Tuhan Yesus baik, bekerja dan merancangkan hari esok kita penuh dengan kebaikan dan harapan dalam Yesus. Tidak pernah gagal, tidak pernah mengecewakan. Siapa yang percaya? Saya katakan amin, amin, amin. Biarlah pujian ini terus menguatkan kita, dan kita akan sambut firman Tuhan sebagai kekuatan rohani kita di hari Minggu ini sebelum Bapak Ibu bergereja di gereja masing-masing. Segala perkara dapat kau tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus, penolong, Dia sahabat. Selalu percaya Tuhan Yesus setia. Puji Tuhan, kesetiaan Tuhan tidak terbatas bagi setiap orang-orang yang datang kepadanya. Amin. Penolong yang setia, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Amin. Tak pernah Dia mengecewakan. Tuhan Yesus tak pernah gagal. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus, Kau penolong,
Kau setia. Ku selalu percaya Tuhan Yesus setia. Kami angkat dua tangan kami ya Tuhan. Kami percayakan setiamu lebih daripada hidup ini. Percayalah Bapak Ibu sekalian. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Selalu percaya Tuhan Yesus setia. Tetap percaya Tuhan Yesus bekerja. Pekerjaannya pasti sempurna dalam hidupku dan hidupmu. Dia mati di kayu salib untuk pengampunan dosa umat manusia. Terimalah Dia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu atas hidup kami semuanya. Amin. Puji Tuhan. Happy Sunday Bapak Ibu sekalian. Senang banget di hari Minggu ini bisa menyapa pemirsa sekalian dan mengucapkan selamat beribadah di gereja masing-masing. Dan pagi ini saudara-saudara, Pastor Andy senang, syukur, terima kasih sama Tuhan Yesus. Kami berkesempatan untuk memuji Tuhan di gereja Toraja Elim Balikpapan. Gereja ini alamat lengkapnya Pastor tidak tahu, tetapi berjarak hanya beberapa ratus langkah dari Geraha IHS Balikpapan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang dari luar kota yang mau datang beribadah bersama Pastor Andy di Geraha IHS, sehubungan tempat kami belum diizinkan oleh Bapak RT untuk beribadah, saudara mungkin bisa jadi solusi. Pastor Andy akan memuji Tuhan di gereja Toraja Elim Balikpapan. Dan jaraknya itu hanya beberapa ratus langkah dari gedung Geraha IHS Balikpapan. Paling tidak saudara-saudara kita bisa bersyukur ibadah bersama-sama di gereja tersebut. Dan kita bisa tatap muka, Pastor bisa menyalami Bapak Ibu sekalian. Dan kita saling memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Saling menguatkan. Karena kesembuhan, kekuatan, pengharapan selalu baru datang dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yuk kita membaca, merenungkan firman Tuhan. Ya, sebagai pendahuluan sebelum Bapak Ibu nanti akan mendengarkan makanan pokok hari ini dari Bapak Ibu Pendeta, Gembala, Pastor, di mana Bapak Ibu bergereja. Puji Tuhan. Pastor pesan juga, dukunglah gereja di mana Bapak Ibu berjemaat. Pastor Andy saja ketika berkunjung ke gereja-gereja lain selain daripada gereja kami sendiri, gereja YHS, kami juga mendukung pelayanan, memberkati Bapak Gembala, Ibu Pendeta, memberkati pekerjaan Tuhan di sana. Bapak Ibu sekalian yang berjemaat di gereja lokal, Pastor dorong, ingatkan, dukung pekerjaan Tuhan di mana Bapak Ibu berjemaat, biar semua gereja, semua rumah Tuhan itu semarak dengan puji-pujian. Banyak jiwa-jiwa datang, dosa diampuni, jiwa diselamatkan, dan mereka menjadi pemuji, penyembah Tuhan, dan menjadi saksi Kristus di akhir zaman ini yang efektif memenangkan jiwa. Termasuk hamba-hamba Tuhan, termasuk pendeta, termasuk pastor. Ayo kita giat untuk fokus kita jangan sampai melenceng. Fokus kita jiwa-jiwa
untuk diselamatkan. Jiwa-jiwa menerima pengampunan dari Tuhan Yesus. Salib Kristus itu memberikan sebuah anugerah, karya terbesar bagi umat manusia. Ayo langsung saja Bapak Ibu sekalian, kita akan mendengar firman Tuhan yang terambil dari kitab Yosua. Kitab Yosua pasal yang ke-24, ya. Kita akan melihat ayat demi ayat dari firman Tuhan hari ini. Pertama-tama saudara-saudara, kita melihat dahulu kitab Yosua 24 ayat yang ke-14. Puji Tuhan. Yosua 24 ayat yang ke-14. Selamat mendengarkan firman Tuhan bagi Bapak Ibu terkasih. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, dengan ikhlas, dengan setia. Jauhkanlah ilah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Sedikit latar belakang dari kisah Yosua 24 ini Bapak Ibu sekalian, bagaimana Musa mengajarkan kepada Yosua untuk beribadah kepada Tuhan. Termasuk bagaimana Yosua mengajak kepada orang-orang Israel di Sikem untuk jangan melupakan Tuhan yang sudah memberikan banyak hal yang baik, yang menjadi buah daripada nenek moyang mereka, yaitu Abraham, yang taat, tekun, rajin, ikhlas, setia, beribadah kepada Tuhan dengan tulus. Nah, di sini Yosua ingatkan kepada orang-orang Israel. Hari ini Pastor Andy ingatkan kepada semua orang percaya, jangan lupa beribadah. Kalau kita melihat saudara-saudara ayat 13 ya dari Yosua 24, di sini kita akan sedikit mengerti, sedikit latar belakang kenapa sampai Yosua mengajak mereka untuk tidak melupakan ibadah. Yosua 24 ayat 13 kita lihat, demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah. Mereka mengalami kebaikan Tuhan. Seharusnya lah semakin tekun, setia, tulus, ikhlas, beribadah. Namun kebaikan Tuhan seringkali membuat manusia lupa kepada Tuhan. Tapi kadang-kadang masalah, pergumulan, persoalan menjadikan manusia ingat kepada Tuhan. Dan ada sebagian yang karena masalah, akhirnya mereka sungguh-sungguh beribadah. Ayat ini mengingatkan kita semuanya bahwa kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita seharusnya membuat kita semakin tekun, ikhlas, tulus, setia, bersungguh-sungguh dalam mengikut Tuhan, beribadah. Kita lihat berikutnya, pasal ulang 13 ya. Demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah, dan kota-kota yang tidak kamu dirikan loh. Tetapi kamulah yang diam di dalamnya, tidak ikut mendirikan tapi ikut menikmati. Ini berkat Tuhan. Juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanam, namun kamu makan hasilnya. Jadi ada yang menanamnya. Makan hasil dari buah yang tumbuh bukan berarti tidak ada yang bayar harga. Siapa yang bayar harga? Kita lihat ya, ayat pertama dan ayat yang kedua. Kita mundur sekarang, Yosua 24 ayat 1 dan ayat yang kedua. Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikem. Dipanggilnya para tua-tua Israel, para kepalanya,
para hakimnya, dan para pengatur pasukannya. Lalu mereka berdiri di hadapan Tuhan. Ayat yang kedua. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Elohim Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah. Terah ini adalah ayahanda daripada Abraham. Yakni Terah, ayah Abraham, dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada ilah. Saudara-saudara sekalian, diingatkan kembali supaya mereka kembali beribadah kepada Tuhan saja. Jangan sampai kenyamanan, zona nyaman, situasi yang baik membuat kita kepada ilah yang lain. Oleh sebab itu, Yosua berpesan tegas mengingatkan bahwa sekalipun di antara kita ada godaan ilah-ilah yang lain, kesenangan-kesenangan yang lain, kesibukan-kesibukan yang ada yang membuat kita tidak punya waktu untuk ibadah atau tidak punya waktu membaca firman Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, pergunakan kesempatan hari Minggu ini, beribadahlah kepada Tuhan. Kita sekarang maju ayat 15 ya. Yosua 24 ayat 15 sampai ayat 17. Kita akan selesai di 3 ayat ini dan kita berdoa bersama-sama sambil mempersiapkan diri untuk datang beribadah di gereja masing-masing. Puji Tuhan. Yosua 24 ayat 15 sampai 17. Tetapi jika kamu anggap tidak baik beribadah kepada Tuhan, lantas mau cari ilah yang lain, jangan. Ketika engkau diproses, jangan mencari ilah yang lain. Ketika engkau merasa doamu belum dijawab, jangan mencari ilah yang lain. Kamu pasti akan menyesal. Jangan berpaling dari Tuhan Yesus. Tetap berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Karena pertolongan pasti datang. Amin. Saya hidup karena percaya. Saya bagikan firman karena saya merasakan firman ini hidup. Yosua berkata, jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, ya, kalau kamu mau ikut pada kedaginganmu, ya pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu ibadah. Tapi ingat baik-baik. Pastor ingatkan di awal, jangan sampai menyesal di kemudian hari. Dikatakan kepada orang Israel, mereka, kita tahu sama-sama, bangsa yang Bible catat tegar tengkuk, mau-maunya jadi, paksakan kehendak, harus dilakukan. Apa yang dia mau itu terjadi. Udah dikasih makanan, komplain. Udah dikasih roti dari surga, minta daging. Kalau kamu anggap tidak mau ibadah sama Tuhan yang hidup, Tuhan yang benar, Elohim Israel, yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub, ya silakan pilihlah ilah yang mana kamu mau ibadah. Apakah yang di seberang sungai Efrat, ataukah ilahnya orang Amori yang negerinya kamu diami ini? Tetapi di sini hamba Tuhan ini Yosua berkata dengan tegas, tetapi mengenai aku dan seisi rumahku, kami tetap akan beribadah kepada Tuhan. Ayat 16. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada ilah yang lain. Ayat 17. Sebab Tuhan Elohim kita
Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan, perhatikan, tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh di antara semua bangsa yang kita lalui. Praise God forevermore. Glory to God. Hidup orang yang beribadah kepada Tuhan tidak goyah sekalipun ada tantangan. Mereka tetap mengutamakan ibadah. Mereka tetap ikhlas, tulus, setia, bertekun ibadah. Karena orang yang beribadah kepada Tuhan akan tetap melihat mujizat-mujizat dan penyertaan serta perlindungan Tuhan yang ajaib atas hidup, keluarga, dan masa depan mereka. Akhirnya, dalam kesempatan saya sampaikan, selamat beribadah ki. Tuhan Yesus memberkati. Dalam bahasa Toraja, kure sumangaki, napasake Puan Yesus. Amin. Kalau selamat beribadah, apa ya bahasa Torajanya? Ada yang tahu? Tulis di kolom komentar. Habis ini Pastor mau selesaikan form doa, lalu prepare, dan juga nanti mau beribadah, hadir. Nanti Pastor akan hadir di sana itu jam 10-an pagi. Puji Tuhan saudara sekalian, dan mau memuji Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung dalam Tuhan Yesus Kristus. Yes, amin. Siapa yang mau bersama-sama, yang di Balikpapan, yang dari luar kota, yang sudah nekat datang. Pastor tidak anjurkan Bapak datang dari luar kota, jauh-jauh, tidak. Pastor sampaikan ini yang nekat datang dan hari ini ada di Balikpapan, ya. Meskipun disampaikan jangan datang, tapi nekat datang. Ayo, siapa yang rindu nanti memuji Tuhan bersama-sama? Saya. Amin, amin. Makasih, wah banyak, puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setiamu dalam hidup kami. Kami bersyukur buat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Bapak Ibu terkasih, angkatlah dua tanganmu. Pergilah ibadah ke gerejamu masing-masing. Puji dan sembahlah Tuhan Yesus, Juru Selamat kita, Juru Selamat dunia. Bawalah persembahan syukurmu kepada Tuhan untuk menyenangkan hatinya, menjadi dupa yang berbau harum di hadapan takhta kudus Bapa. Dan terimalah berkat dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. 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 Selamat beribadah, selamat hari Minggu, masuk hari yang baru. Sola fide. Hidup kita ini oleh iman. Immanuel, Tuhan Yesus beserta kita, sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Shalom semuanya. Senang aku. Yes, ibadah kita. Cayo. Bless you all. Dadah.